sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, dengan memohon ridho Allah agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Amelia Salim. Kami persilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan dan cita-citakan dalam acara ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memimpin doa ini secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Senin 15 Februari 2021, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik, sesuai tujuan dan cita-cita kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir sini anak bangsa yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai anak bangsa yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata untuk NKRI tercinta. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wirawati Catur Panca. Selanjutnya kami persilahkan Ketua Bidang 2 Ibu Mediasti Sutopo untuk memberikan sambutan mewakili Ketua Umum Wirawati Catur Panca Ibu Pia Menggadanda yang sedang berhalangan hadir. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Musa Widiatmojo, Bapak Andrew Susanto, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Budi dari Aspertina, Bapak Joko Suko Sadono,
Ibu Hilda Kusuma Dewi, dan semua pengurus keluarga besar Wirawati Catur Panca yang hadir pada saat ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas perkenannya, maka kita dapat berkumpul bersama, berdiskusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga kedepannya kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin ya Rabbil Alamin. Para hadirin yang saya sayangi, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dengan suku bangsa yang beraneka ragam, budaya, keyakinan yang beraneka ragam. Tetapi bagi Indonesia, perbedaan tersebut bukanlah merupakan hambatan, melainkan malahan menjadi suatu kekuatan dan ciri khas dari bangsa kita yang tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain. Keberagaman tersebut disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 260 juta jiwa, dengan pluralisme yang sangat kental, sehingga akulturasi budaya adalah merupakan hal yang lumrah dan sulit terelakkan. Kali ini kita membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang akulturasi seni dan budaya Tionghoa di Nusantara yang kita tahu cukup banyak terjadi di seluruh pelosok Indonesia tercinta. Budaya Tionghoa berasimilasi dengan budaya lokal dan kemudian tumbuh kembang menjadi budaya baru yang merupakan perpaduan dari dua budaya asalnya. Misalnya saja sebagai contoh baju koko, baju ini muasalnya adalah dari Tionghoa. Baju ini merupakan baju khas masyarakat Tionghoa yang diadopsi oleh masyarakat di Batavia. Akibat akulturasi tersebut, saat ini baju koko menjadi baju khas Betawi yang dipakai dengan pasangan celana komprang batik dengan kopiah dan selendang di leher. Kemudian baju koko ini juga diadopsi menjadi baju kaum pria muslim di Nusantara dan dinamakannya baju koko, dipakai pada acara-acara berbau keagamaan. Sementara bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, baju ini hanya dipakai pada acara-acara kebesaran Tionghoa saja. Banyak lagi budaya-budaya Tionghoa yang kemudian berakulturasi dengan budaya lokal Indonesia dan tersebar di seluruh daerah di Nusantara. Misalnya beduk, petasan, jenis masakan, kosakata yang digunakan untuk keseharian, misalnya gopek, goceng, cepek, cebang, dan sebagainya. Seluruhnya nanti akan dibahas lebih detail oleh para narasumber kita yang luar biasa dan sangat kompeten di bidangnya. Para hadirin yang saya hormati, sebagai organisasi yang terakhir dari Kelaskaran Wanita 45, Wirawati sangat concern terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan para pejuang. Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan adalah ternyata dari para pejuang kita terdahulu, terdapat 2 orang pejuang wanita yang berasal dari etnis Tionghoa, yaitu Ibu Teh Sin Nio, pejuang dengan etnis Tionghoa asal Wonosobo, pejuang masa revolusi 45. Saat itu Sinio ikut berjuang di garis terdepan dengan senjata sederhana berupa golok, tombak, dan bambu runcing saat melawan penjajah Belanda. Bahkan beliau sempat menyamar sebagai laki-laki agar bisa bertempur melawan Belanda. Dalam samarannya tersebut, beliau merubah namanya menjadi Muhammad Muksin. 2. Ibu Au Cuilan asal dari Majalengka. Terlahir dari keluarga yang berkecukupan, ayahnya pemilik kebun tebu dan pabrik gula yang sangat peduli kemanusiaan, menolong gelandangan, tunanetra, dan tunawisma. Sifat ini menurun pada putrinya Au Cuilan yang bekerja di belakang layar membela kaum perempuan. Beliau melawan para mucikari yang memaksa perempuan untuk menjadi pelacur. Keganasan para mucikari yang kerap menerornya karena merasa terganggu dengan sepak terjangnya sama sekali tidak membuatnya takut.
Hingga akhirnya pada tahun 1929, Au Julian mendirikan panti asuhan yang dapat menampung 200 anak. Beliau wafat pada tahun 1965 dengan meninggalkan semangat dan rasa cinta sesama yang sangat besar. Kedua perempuan berhati mulia di atas adalah contoh yang bisa membuka mata kita semua bahwa meskipun dilahirkan sebagai perempuan etnis Tionghoa, mereka juga merupakan bagian dari perjuangan kita melawan penjajah. Salam cinta dan kasih sayang kita kepada Ibu Tsin Myo dan Ibu Au Julian. Semoga kita bisa meneruskan dan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh beliau berdua. Amin. Pada kesempatan ini, saya atas nama Wirawati Catur Panca mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa yang telah menyediakan waktunya memberikan pencerahan dan sharing ilmunya kepada kita semua. Bapak Musa Widiatmojo, perancang busana terkemuka, Bapak Andrew, dalam hal ini diwakilkan Bapak Budi dari Aspertina, Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, Bapak Joko Sukosadono, penata tari Betawi dan Nusantara, Ibu Hilda Kusuma Dewi, co-owner Seabat Cafe dan Wasekum Abzi DKI Jakarta. Para moderator kita yang luar biasa, Ibu Dr. Anda Hajah Oki Asokawati, kepada Ibu Riana Kusuma, batik Riana Kusuma yang tadi mengisi pagelaran busana sebelumnya, dan kepada Ibu Oki Asokawati sebagai pimpinan Okiwala yang telah menyumbangkan para modelnya pada acara pagelaran tadi. Kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan webinar ini. Tidak lupa juga salam hangat kami pada seluruh peserta yang mengikuti acara ini, baik on air maupun off air. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami menyelenggarakan acara ini. Keluarga besar Wirawati Catur Panca mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 Gong Si Fat Choi. Semoga semangat tahun baru Imlek membawa persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan dan selamat mengikuti webinar ini. Semoga hasilnya dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah rasa cinta kita kepada tanah air, bangsa, dan negara. Merdeka. Terima kasih. Kini tibalah saatnya kita ikuti bersama gelar wicara dengan tema Akulturasi Seni dan Budaya Tionghoa di Nusantara. Kami persilakan Ibu Oki Asokawati selaku moderator untuk memandu acara ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam sehat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para narasumber pada gelar bicara kita pada siang hari ini, juga para ketua bidang dari keluarga besar Wirawati Catur Panca, juga anggota keluarga besar Wirawati Catur Panca yang lainnya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperkenankannya untuk bisa melakukan dan juga belajar mengenai akulturasi seni dan budaya Tionghoa di Nusantara pada siang hari ini melalui para narasumber yang memang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Berbicara mengenai akulturasi, akulturasi itu adalah suatu proses atau situasi sosial di mana pada kelompok masyarakat itu dihadapi dengan berbagai budaya asing. Sehingga kelompok masyarakat tersebut kemudian akan menerima, mengolah, dan bahkan kemudian mempunyai budaya yang dipengaruhi oleh budaya asing itu tanpa meninggalkan budaya sebelumnya. Jadi itu adalah akulturasi. Dan berbicara mengenai budaya di Nusantara ini, tentu kita sudah kaya sekali, apalagi kemudian apabila berhadapan dengan budaya-budaya asing. Dan pada kesempatan siang hari ini yang akan kita bahas
bagaimana budaya Tionghoa itu beralkulturasi sehingga mempunyai budaya Nusantara yang khas tapi tanpa meninggalkan budaya Nusantara itu sendiri. Di sini sudah ada Pak Budiman Tanah Jaya selaku Sekretaris Umum dari Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia. Terima kasih Pak Budiman sudah hadir pada siang hari ini. Kemudian ada Mas Musa, ini rekan saya di dunia fashion ya. Ini kalau saya baca Mas Musa ini ada berlembar-lembar banget ini apanya namanya CV-nya, tapi aku akan memberikan highlight pada beberapa saja. Kalau Mas Musa ini belajar itu mengenai fashion design itu di Amerika, tepatnya di Drexel University di Philadelphia. Bahkan dari sekolahnya Mas Musa pernah mendapatkan Henry Callahan Philadelphia Award karena saat itu sebagai the best evening wear design gitu ya. Dan saat ini Mas Musa juga adalah pendiri sekaligus penasehat dari APPMI, yaitu Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia. Banyak sebetulnya, tapi kita dengar ilmunya aja ya. Kemudian ada Bu Hilda Kusuma Dewi ini seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ketua Ibu Tiu, beliau adalah Wasekjen dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Dan juga ada Pak Joko Sukosadono. Ini beliau juga pengalamannya terkait dengan kesenian Betawi khususnya itu tidak usah diragukan lagi. Bahkan juga sudah sebagai penata tari dan juga sebagai penari juga di Festival Topeng di Andong Korea tahun 2013 ya Pak Joko ya. Juga sebagai penata tari dalam acara Trail of Civilization di Laos tahun 2013 dan juga mengikuti Hari Tari Dunia. Ada Hari Tari Dunia sekarang ya Pak Joko ya. Ketika itu di Surakarta dan sebagai sutradara penata tari bersama Sanggar Widyari tahun 2018-2019. Jadi rasanya para narasumber adalah mereka-mereka yang kompeten untuk berbicara mengenai akulturasi Tionghoa di budaya Nusantara ini. Mungkin saya akan ke Pak Budi terlebih dahulu. Ya. Pak Budi bisa nggak menceritakan secara singkat bagaimana proses atau bagaimana kedatangan, kalau saya baca itu kan di awal dengan pedagang-pedagang Tionghoa ya, yang datang ke Indonesia, dan bagaimana kemudian akulturasi itu terjadi Pak Budi dalam segala hal misalnya. Iya, jadi kalau dilihat sejarahnya, orang Tionghoa masuk di Indonesia ini udah ribuan tahun lalu sebenarnya. Karena dari catatan mertua itu dari tahun 131 Masehi. Iya, zaman dinasti Han waktu itu. Iya. Jadi sudah ada catatan bahwa mereka sudah berdagang dengan orang di Jawa Dwipa, di Pulau Jawa ini. Iya. Kalau mau dilihat lagi kemungkinan bisa lebih tua. Mengapa? Karena di Indonesia ini ditemukan ada namanya nekara, perunggu. Ya, drum bentuk perunggu itu. Nah, itu sebenarnya waktu zaman dinasti Han itu mereka sudah masuk ke zaman besi. Jadi perunggu itu lebih tua lagi seharusnya. Tapi masih digunakan juga perunggu itu di zaman dinasti Han. Jadi dinasti Han itu kurang lebih 200 sebelum Masehi sampai 200 sesudah Masehi. Nah, salah satu penemuan yang penting dalam dinasti Han itu yang namanya kertas. Iya, yang kita gunakan sampai sekarang itu kertas ditemukan oleh seorang namanya Cai Lun. Ya, itu teknik pembuatan kertas. Nah, selama ratusan tahun kertas itu hanya bisa diproduksi oleh orang-orang di Tiongkok sana. Ya, waktu itu di Eropa masih pakai perkamen kulit binatang. Iya, jadi kertas ini menggantikan apa di Tiongkok ini? Bilah bambu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu tembok besar Cina, itu kan dibangun oleh Kaisar Qin. Nah, Kaisar Qin itu dalam keliling ke kota-kota itu membawa gerobak ya yang ditarik kuda, itu buku seberat kurang lebih 2 ton. Ya, jadi karena bilah bambu gitu ya. Jadi laporan-laporan itu tulis dalam bilah bambu semua. Nah, tapi dengan ditemukannya kertas semua berubah. Ya. Kemudian kalau catatan yang lain yang sangat kuat adalah catatan dari seorang biku namanya Fasien. Ya, Fasien ini mencatat bahwa dia tinggal 5 bulan di satu tempat yang namanya Tolomo. Nah, kira-kira ibu-ibu tahu nggak Tolomo itu di mana? Nah, dulu ada kerajaan di Jawa Barat ini namanya Taruma.
Nah, Tarumanegara. Jadi waktu beliau ini ingin belajar agama Buddha, ingin singgah di Sriwijaya, menetap 5 bulan karena ingin menerjemahkan satu kitab Buddha yang dibantu oleh seorang Jawa yang namanya Jenana Badra. Nah, itu ditulis. Nah, jadi sumber sejarah kita sebagian besar dari Tiongkok. Ya, catatan sejarahnya. Ya, kemudian sebelum lagi abad keempat itu juga satu biku namanya I Ching. Ya, itu juga mencatat ada satu kerajaan di Jawa ini. Ya, nah yang paling terkenal yang kaitannya kuat sekali dengan nama Nusantara, kita kan sebut Indonesia ini Nusantara. Itu adalah berdirinya Kerajaan Majapahit. Ya. Nah, jadi kalau dulu mungkin pernah lihat filmnya ada ya dulu tentang Majapahit ini. Jadi Kubilai Khan itu mendengar suatu kerajaan di Jawa namanya Singasari. Singasari waktu itu kuat sekali, ya. Nah, Kubilai Khan ini mengirim utusan ke mana? Ke Singasari untuk jadi negara vasal. Nah, jadi negara vasal waktu itu dinasti Yen tahun 1200. Jadi Kubilai Khan itu adalah cucu dari Genghis Khan. Ya, cucu dari Genghis Khan. Nah, jadi Kubilai Khan kirim utusan. Hai Singasari, kamu harus takluk pada kerajaan Yen yang agung. Ya, tiap tahun mesti bayar upeti. Nah, sekali diusir. Ya, dikirim lagi sekali utusan. Diusir lagi. Yang ketiga dikirim lagi oleh Raja Kartanegara waktu itu, dahinya digores tulisan gitu kan, dikirim balik. Nah, akhirnya Kubilai Khan marah besar karena itu satu penghinaan terhadap utusan negara yang besar kan. Jadi waktu itu dinasti Yen itu wilayahnya mencapai wilayah namanya Champa. Champa itu di utara Vietnam. Nah, jadi kalau ibu-ibu pernah dengar tentang Sunan Gunung Jati yang istrinya putri Cina, Putri Ong Tien, nah itu dari kerajaan Champa, itu Vietnam Utara. Nah, dekat Yinan. Nah, Yinan itu kan disebut asal-usulnya orang Indonesia katanya ya. Nah, jadi waktu dikirim balik, Kubilai Khan marah besar. Dikirimlah 20.000 pasukan ke Jawa untuk menaklukkan Singasari. Tapi waktu di tengah-tengah jalan, ternyata di Singasari terjadi pergolakan. Yaitu apa? Terjadi pemberontakan Jayakatwang. Ya, jadi kerajaan Singasari diruntuhkan oleh Jayakatwang, kerajaan Kediri namanya ya. Nah, waktu kerajaan Mongol sampai itu ada keponakan dari Kartanegara namanya Nararya Sanggrama Wijaya. Nah, kita kenalnya sebagai Raden Wijaya. Ya, Raden Wijaya itu bilang, kamu mau taklukkan Singasari, saya bantu katanya. Ya, jadi akhirnya dianterin tuh kemana? Ke kerajaan Singasari yang dikuasai oleh kerajaan Kediri. Akhirnya kerajaan Mongol perang, menang dia. Nah, tapi Raden Wijaya ini pinter. Waktu Mongol mau balik, kemudian dia serang balik tuh Mongol. Nah, akhirnya Mongol terusir. Nah, disitu berdirilah Nusantara. Baik, Nah, Pak Budi, saat itu ya. Akulturasi Tionghoa sendiri Ya. terhadap kerajaan-kerajaan Jawa, ya, entah Songosari gitu, itu apa bentuknya? Nah, waktu itu salah satu bentuknya adalah di kerajaan-kerajaan itu menggunakan mata uang dari Tiongkok. Nah, kalau kita baca berita terakhir ya, ditemukan koin-koin dari dinasti Song. Ya, tapi sebenarnya yang mulai terasa akulturasinya itu mulai dinasti Tang, abad ke-6. Ya, nah orang-orang Tionghoa di Indonesia menyebut dirinya itu bukan orang Han, tapi orang Tangren atau Tenglang. Ya, jadi itu Tangren itu orang-orang dinasti Tang. Kenapa orang-orang dinasti Tang? Karena mereka berasal dari Cina bagian selatan, orang Hokkien, orang Hokcia, orang Ke. Jadi di Tiongkok itu juga multi etnis. Ya, nah di situ nanti dalam kaitannya orang-orang Hokkien ini akan mempengaruhi bahasa kita. Yang kita sering dengar apa? Goceng, keceng, goban gitu ya, itu ya paling gampang. Itu ada bahasanya tuh ya. Betul. Nah, kalau ibu-ibu sering pakai cobek, itu juga asalnya dari bahasa Hokkien. Oh, Jadi bahasa Hokkien ini itu namanya Ciok Bua.
Cok, buat cok itu batu, buah itu gerusan. Oh, oke. Jadi batu untuk menggerus. Katanya bakso juga ya? Bakso, bakpao, Nah, bak itu katanya daging ya, Pak? betul. Oh, oke. Bakpia. Nah, sebenarnya bakpia Jogja itu salah kaprah karena bak itu mestinya Daging. tapi isinya kacang hijau. Oke. Nah, ini mumpung lagi bicara tentang kuliner ini, Iya. Bu Hilda. Bagaimana ceritanya? Sejauh apa sebetulnya budaya kuliner Tionghoa itu sudah merasuk begitu atau menjadi satu dengan budaya Nusantara dikaitkan dengan kuliner, Bu Hilda? Iya Mbak Oki, Iya. terima kasih Mbak Oki dan semua ibu-ibu sekalian. Jadi saya cerita sedikit mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Budi. Memang kalau di kita Agak deketin Bu supaya agak keras. komunitas Tionghoa biasanya kayak seperti makanan-makanan bakpao, bakso itu memang selalu ada dihidangkan di acara-acara biasa mie goreng, di acara-acara keluarga. Nah, terutama seperti Imlek ya. Misalkan di Imlek itu kayak kue keranjang itu mendominasi, misalkan sudah sejak dahulu kala kue keranjang itu kan kue tertua ya pada zaman dinasti Zhou kalau nggak salah ya. Itu kue keranjang itu kalau dulunya itu disajikan tidak langsung untuk dimakan. Biasanya hari ketujuh kita baru makan kue keranjang itu karena biasanya kita hidangkan dulu untuk leluhur, untuk dewa-dewa. Tapi kalau sekarang sudah berkolaborasi dengan budaya-budaya yang ada, malah kita hadiahkan sebagai hadiah untuk teman-teman rekanan biasanya dalam bentuk hampers. Kalau kue merah ya, biasanya kalau Imlek itu selalu ada kue merah. Itu semakin mekar biasanya melambangkan kemakmuran gitu. Biasanya kita anggapnya seperti itu Mbak Oki. Terus biasanya kita harus sajikan juga jumlahnya ganjil. Biasanya benar nggak Pak Budi ya? 3, 6, 9. Nah itu biasanya sih lebih ke arah seperti kebiasaan-kebiasaan kita. Terus seperti bakso itu kan kalau dulu kita orang Chinese ya, bakso itu istilahnya dagingnya biasanya daging babi, bakso daging babi. Terus kuahnya itu biasanya kuahnya bening. Kuahnya bening ditaburi bawang putih gitu. Pakai tahunya juga tahu putih biasanya. Nah, tapi sekarang dengan kolaborasi kuliner Nusantara, saya rasa chef-chef di Indonesia juga sudah pintar mengkolaborasikan bakso itu menjadi makanan Nusantara yang dimana ada urat, ada telur yang tidak kalah enaknya seperti waktu orang Tionghoa itu membuat bakso. Sini ya. Ya, kita juga biasanya bakso itu dulu tuh dalam bentuknya di tim. Kalau saya masih kecil, saya ingat itu mama saya bikinin bakso itu bukan bakso kuah ya, bakso tim. Jadi dalam isinya tuh daging babi semua di tim gitu. Jadi dia kadang-kadang dagingnya tuh dicincang ya, memang nggak halus. Kalau sekarang kan memang udah lebih bagus dan lebih profesional lah karena gitu. Respon masyarakat Mbak Hilda terhadap budaya kuliner ini yang sudah menjadi satu gitu antara budaya Nusantara dengan budaya Tionghoa itu sendiri bagaimana? Kalau menurut saya Mbak Oki, dengan budaya Tionghoa sekarang akulturasi yang masuk ke Indonesia, tanggapannya saya rasa cukup luar biasa, responsif, terutama dengan makanan-makanan yang kita lihat yang ada di Indonesia sekarang menjadi salah satu makanan favorit kan, seperti bakso, siomay. Siomay itu dulu kalau di kita kan isinya pasti dagingnya kebanyakan pasti nggak jauh dari babi dan misalkan udang. Tapi kalau sekarang saya lihat sudah banyak siomay itu dibuatnya dari ikan tenggiri. Nah, siomay dari ikan tenggiri itu udah tidak kalah enaknya juga, yang memang lebih favorit dibanding siomay-siomay yang dengan bahan dasar babi. Saya sendiri mungkin karena dari kecil ya sudah terbiasa mengkonsumsi, sekarang agak kurang favorit sebenarnya, lebih favorit makanan-makanan yang lebih ke lidahnya Nusantara, misalkan ikan tenggiri gitu. Kalau bakso juga saya lebih suka dagingnya daging sapi.
Nah, mungkin itu juga karena kokinya kita sekarang itu kebanyakan kokinya sudah nasional dan internasional yang bukan koki dari zaman dinasti dulu yang memang pintar meracik bahan dasar babi itu jadi nggak amis. Karena biasanya bahan-bahan dasar itu kalau yang masaknya nggak pintar akan cenderung kurang pas rasanya. Kalau restoran, ada saya pernah lihat, bahkan juga pernah masuk restoran makanan peranakan Tionghoa. Iya. Itu ada ya? Ada. Bedanya apa dengan restoran biasa Indonesia gitu misalnya? Salah yang satu benang merahnya. restoran peranakan Tionghoa yang menjadi favorit saya tuh yang sekarang ada. Dulu tuh tempatnya Mbak Oki ada di ASMK, Pasar Lama. Mungkin Pak Budi juga pernah cobain, namanya Wong Fuki. Wong Fuki itu dia dari zaman turun-menurun masuknya ke dalam gang. Masakan, jadi dia tuh masih punya citra rasa khas. Citra rasa masih zaman dulu kita pernah cobain waktu saya masih kecil, mungkin orang tua saya masak atau apa, masih dapat rasanya. Sekarang bisa kita dapat di restoran. Masih ada sampai sekarang? Sekarang masih ada, bahkan sekarang itu dia berkolaborasi dengan Pancoran Pik. Sekarang malah cukup besar tempatnya, dan dia punya restoran juga punya gaya dan nuansa itu nuansa pecinan. Jadi bangkunya pun masih kayu zaman dulu gitu. Kayak misal mereka punya kusen tuh semua kusen model China dulu. Rasanya juga kalau menurut saya di restoran peranakan Tionghoa yang saya kenal sekarang itu yang paling pas gitu kan. Beberapa kali ada restoran Chinese juga seperti Daking, Tawan, tapi itu dia udah kolaborasi dengan rasa Nusantara yang sekarang. Akulturasi begitu ya. Iya, baik. Tadi Mbak Hilda sempat nyinggung mengenai gayanya sendiri, kursi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau gaya fashion gimana nih, Mas Musa? Kalau saya lihat kan memang cukup kental juga ya pengaruh fashion Tionghoa kepada fashion di tanah air ini ya, Mas Musa ya. Sampai sejauh apa sih pengaruhnya begitu? Waduh, sebetulnya kalau diceritain bisa panjang banget Mbak Oki ya. Jadi secara gampangnya adalah begini. Di Indonesia, kota-kota yang berada di pinggir laut. Jadi kota-kota yang berada di pinggir laut itu umumnya terpengaruh dengan budaya pendatang. Apakah itu Cina, apakah itu India, apakah itu Arab dan Eropa gitu ya. Nah, jadi ini yang sebetulnya adalah kalau kita benar-benar mengerti tentang Indonesia. Indonesia itu kan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Indonesia. Kalau dipecah ada Jawa, ada Bali, ada Sumatera, ada Padang dan lain sebagainya. Nah, yang di pesisir-pesisir ini kita kan secara psikologi nih Mbak Oke, belajar tentang psikologi manusia gitu ya. Manusia itu selalu lebih pengen yang orang lain punya. Kayak anak kecil nih, kita punya mainan, tiba-tiba kakak kita punya mainan baru gitu ya, tapi kita pengen punya mainan kakak kita aja gitu loh. Jadi sama aja dalam dunia fashion juga seperti itu. Jadi waktu katakanlah pedagang-pedagang itu datang, kemudian bawa sutra dari Cina, terus bawa sulam gitu ya, bawa bordir, bawa tusuk konde, wah semua terpesona gitu. Nah, akhirnya itu menunjukkan bahwa, nah anehnya yang saya pelajarin adalah Indonesia ini sangat welcome dengan budaya orang lain. Jadi oleh karena itu akulturasi budaya di Indonesia sangat kuat gitu. Kalau di Eropa, kalau saya belajar tentang baju di Eropa, pengaruh Cina, India gitu ya, Timur Tengah itu tidak ada. Hanya inspirasi, jadi hanya sesaat gitu ya. Demikian juga di Amerika tuh nggak ada tuh akulturasi budaya ini fashion Cina yang menjadi Amerika gitu ya, atau bahkan Afrika gitu ya. Tapi di Indonesia itu adalah hebatnya para leluhur kita adalah bahwa budaya asli Indonesia itu sendiri primitif itu bercampur baur dengan berbagai macam budaya pendatang.
gitu. Nah, contohnya misalnya di Sumatera Barat, gitu ya. Sumatera Barat tuh di pesisir Padang, gitu ya. Kita tahu pengantin Padang yang pakai sunting lengkap. Itu adalah pengaruh dari budaya peranakan Tionghoa, Cina. Bahkan pelaminan Padang yang sulaman-sulaman itu, konon katanya dulu itu merupakan satu hadiah lamaran dari salah satu raja di Cina yang melamar salah satu putri Bundo Kanduang yang ada di Sumatera Barat. Nah, cuma pada saat kapal itu berjalan ke Sumatera Barat, si raja yang melamar itu meninggal. Ini konon ceritanya. Jadi tanda mata itu disimpanlah oleh keluarga Bundo Kanduang. Nah, suatu saat putri dari Bundo Kanduang itu menikah. Untuk memberikan rasa apresiasi, penghormatan, dipasanglah pelaminan yang bersulam-sulam itu. Nah, orang Indonesia kan selalu latah nih. Wah, pejabatnya pakainya begini. Wah, orang kayanya pakainya begini. Jadi saya yang dari keluarga menengah sampai keluarga miskin juga harus begitu. Gitu. Nah, jadi itu adalah pengaruh yang terjadi di dalam salah satunya adalah Sumatera Barat. Nah, saya bawa beberapa contoh misalnya kayak selendang ini. Nah, ini adalah selendang khas Sumatera Barat gitu. Nah, selendang Sumatera Barat ini adalah selendang yang sulamannya, bentuknya ini sama saja dengan selendang-selendang yang kita lihat di Suzhou, yang sulaman-sulaman pakai tangan. Nah, kalau diperhatikan selendang ini memang selendang yang warnanya saya sudah rubah. Jadi ini lebih fashionable. Biasanya kalau Sumatera Barat itu warna-warni, dasarnya hitam, warna-warni colorful. Lebih menariknya lagi adalah ini akulturasi budaya Sumatera aja ya. Ini renda ini bukan dari Cina, tapi renda ini dari Eropa. Jadi bisa bayangkan satu selendang yang biasa dipakai oleh ibu-ibu Minang ini adalah akulturasi dua budaya, satu Eropa, satu Tionghoa, gitu. Nah, itu adalah hebatnya daripada kekayaan nenek moyang kita menerima budaya-budaya yang datang dari luar. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita lihat Jawa, gitu ya. Jawa itu kalau pengantin selalu pakai paes, gitu yang digambar hitam-hitam. Banyak yang tidak mengerti itu gambar apa ya, gitu. Nah, sebetulnya itu adalah gambar bunga teratai. Itu. Nah, kenapa bunga teratai itu bisa ada di kepala seorang wanita? Konon ceritanya adalah bunga teratai itu menggambarkan sesuatu yang indah dan kemurnian dan kesabaran dan sesuatu yang mempunyai harga diri martabat walaupun di tengah lumpur. Gitu. Nah, kenapa? Karena memang dulu Jawa itu kan dominasinya Hindu dan Buddha, di mana bunga teratai lotus itu adalah peranan dari budaya Cina juga yang dibawa. Jadi itu adalah berbagai macam contoh gitu ya. Misalnya juga ada yang kalau kita lihat batik, sebetulnya proses batik tadi dibawa oleh Putri Cempoa, ya, Putri Angtin gitu ya. Hanya memang Indonesia itu memperkayanya dengan canting. Canting itu tidak ada di mana-mana, itu hanya ada di Pulau Jawa. Ya, tapi proses membatik di Jepang ada, di Cina ada, tapi yang menurut sejarah itu adalah dibawa oleh Putri Angtin dari Champa itu ke Cirebon ya kalau nggak salah, gitu kan. Nah, itu menjadi berkembang, makanya kalau di kerajaan Cirebon itu ada keraton yang temboknya itu ditempelin piring-piring porselen bulat-bulat itu. Nah, kalau dalam tren batik mungkin Mbak Nana tahu atau Mbak Oki tahu, itu namanya piring salampat yang ada gambar bulat-bulat. Nah, itu adalah karena akulturasi budaya Cina. Satu lagi mungkin yang saya bisa kasih contoh adalah burung hong. Nah, ini burung ini adalah burung hong. Burung hong ini adalah burung api ya.
Burung api. Ya, burung api. Jadi ini adalah termasuk apa ya bahasanya kalau di sana tuh semacam tokoh ilusi gitu ya. Mitos. Burung api yang dari surga terbang gitu. Nah, di Indonesia diterjemahkannya kalau almarhum Iwan Tirta dengan Gothic Swan menjadi saunggaling. Nah, itu adalah salah satu contoh Megamendung misalnya. Motif banji ini, motif yang di belakang merah-merah ini nih, partisi merah pameran. Nah, yang kayu-kayu pameran, ya, itu adalah motif banji. Itu juga banyak di batik Cirebonan. Itu juga pengaruh dari budaya Tionghoa. Nah, satu lagi adalah yang saya bawa, pasti semua tahu ini. Nah, ini budaya bordir. Nah, sebetulnya kebudayaan kita adalah kebaya ini memang kembali lagi. Kita itu sebetulnya Indonesia tidak mengenal kebaya, mengenalnya berkain. Jadi makanya dari Sabang sampai Merauke, wanita atau pria selalu menutup auratnya ya, payudara, payudara, kelamin itu dengan berkain. Dari Indonesia Timur dan Barat dan lain sebagainya. Jadi baju itu masuk pada zaman Eropa, Portugis. Nah, kebaya itu kita mengenal ada kebaya Jawa, ada kebaya Sunda, ada juga kebaya Belanda, kebaya Cina. Nah, Cina ini adalah yang dipengaruhi oleh peranan Tionghoa. Jadi, karena itu dikatakan adalah karakternya bordir seperti ini, berwarna-warni. Kita sebutnya inilah kebaya encim. Tapi sebetulnya kalau dibilang kebaya encim itu kurang tepat. Karena kalau encim itu kan istilahnya nenek-nenek ya. Jadi kebaya nenek-nenek gitu kan. Jadi sebetulnya yang tepat itu adalah kebaya nyonya. Kenapa? Karena kebaya ini diciptakan dulu oleh nyonya-nyonya pedagang atau nyonya-nyonya Tionghoa yang mempunyai status tertentu dan mau menyesuaikan gitu. Nah, jadi akhirnya kalau kebaya putih yang berenda-renda dan bordir itu bukan kebaya encim atau kebaya nyonya, tapi itu kebaya noni. Jadi kebaya itu diciptakan oleh noni-noni, kepentingan noni-noni Belanda. Ya. Karena warna putih itu adalah warna yang paling tabu di budaya Cina. Gitu. Jadi saya pernah menangani salah satu keluarga pengantin, tiba-tiba mau bikin baju dari upacara pertunangan sampai pernikahan. Nah, di pertunangan si pengantin perempuan itu, si calon pengantin bilang, Mas Musa, saya pengen pakai baju Cheongsam. Oke, karena mau pengaruh peranakan. Tapi warnanya mau biru putih. Nah, saya di situ menyampaikan filosofinya bahwa warna biru putih tidak boleh dipakai untuk perayaan kegembiraan. Biru putih itu adalah perayaan duka cita. Jadi kalau ada kematian, umumnya nenek-nenek, oma-oma zaman dulu tuh pakai kebayanya, kebaya putih, kainnya itu selalu biru putih, biru putih, biru putih. Jadi itulah Mbak Oki bahwa kita harus benar-benar mengerti background, cerita daripada apa sih budaya Indonesia, apa sih budaya Jawa, apa sih budaya Bali. Karena sebetulnya di balik itu semua ada banyak filosofi pesan moral sebetulnya. Yang kadang-kadang karena tidak diturunkan secara turun-menurun, itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya terlupakan gitu. Tapi Mas Musa, saya barusan agak ini juga miss juga ya ketika dikatakan justru Tionghoa itu warna putih itu tidak untuk keriaan ya? Tidak. Oke. Tidak, itu kematian. Ada cerita lucu. Jadi gini, waktu adik saya menikah, saya pakai salah satu perangkai bunga yang di Hotel Hyatt, namanya Atrina. Nah, Atrina ini pernah cerita, dia itu mendapat order dari pengantin Chinese Tionghoa, itu yang sangat modern, jadi pengen bunganya itu serba putih. Nah, di pagi hari biasanya kan pengantin pria dikasih hand bouquet yang harus dibawa ke keluarga wanita, hand bouquet. Sudah disepakatilah bahwa hand bouquet yang diinginkan oleh si pengantin wanita dengan calon madu warna putih. Nah,
pagi-pagi jam 6 pagi si perangkai bunga itu kirimlah hand bouquet putih ke rumah pengantin laki-laki. Begitu diketok pintu, yang buka si engkong, ya kakeknya si pengantin laki. Si engkong itu langsung tanya, siapa yang mati? Nah, di sini kagak ada pengantin, di sini kagak ada yang mati, di sini adanya pengantin. Enggak, ini buat pengantin. Siapa, saya lupa namanya. Kagak ada. Lu mau nyumpain gue mati ya? Lu bawa pulang, ganti merah. Pokoknya gue tungguin sini ganti merah. Gitu. Mau nggak mau kan panik dong. Akhirnya menghargai si kakek, digantilah merah. Yang terjadi adalah pada saat bunga merahnya dikasih ke pengantin wanita, si kakeknya senyum-senyum, si pengantinnya merengut. Iya ya, itu beda generasi, jadi beda persepsi ya. Betul. Oke. Jadi kalau putih biru itu adalah untuk kematian. Jadi saya juga kadang-kadang kalau ngeliat IG gitu ya, ada desainer-desainer muda yang bikin baju Cheongsam, bikin baju apa buat pengantin bagus gitu ya. Saya tidak mengatakan, tapi begitu lihat warnanya, aduh kok warnanya begini gitu. Itu kan warna kematian gitu ya. Nah itu adalah filosofi. Jadi makanya waktu Mbak Nana telepon saya, Musa, lu mau nggak ngomong gini-gini? Mau, di sini, hayu gitu ya. Karena buat saya ini adalah caranya saya untuk berbagi ilmu tadi, Mbak Oki. Oke. Iya. Tadi kalau Musa sempat menyinggung tentang pengantin di Padang yang tusuk, apa tuh namanya tuh? Sunting ya, begitu bertumpuk gitu ya. Mas Musa katakan itu adalah akulturasi dengan budaya Tionghoa. Saya mau tanya ke Pak Joko, di Betawi itu kalau saya baca begitu Pak Joko, itu juga tarian Betawinya kayak Pampa, sunting-sunting Betawi itu juga katanya juga merupakan pengaruh dari budaya Tionghoa, apa iya Pak Joko? Betul Mbak, itu seperti topeng Betawi itu juga, tapi karena mungkin kalau di Chinese kan gemerlapan ya. Lah kalau penari atau seniman di Nusantara ini pasti kan nggak punya harta. Jadi digantilah dengan bunga-bunga itu, seperti yang di sini namanya kembang topeng itu. Nah, itu kan cuma bunga dari benang. Sebetulnya kalau di sana kan banyak ada gurung hongnya, ada ini kan ada. Nah, kalau di Nusantara ini terutama seniman tradisinya, pakaian yang sebetulnya awalnya dipakai untuk menari juga ala kadarnya, bukan semacam baju khusus untuk menari. Jadi tetap aja bajunya sendiri ditambahin saputan. Tapi kalau seperti ini saya mencoba membawa ini untuk yang sangat terlihat bahwa Cinanya kelihatan sekali. Nah, kalau ini baju ini untuk baju cokek. Pengaruh Tionghoanya kelihatan sekali menurut Pak Joko dari sudut mananya? Dari bentuk kayak potongannya. Karena ini saya ngambil waktu itu dari penari cokek yang namanya Memeh Kerawang. Nah, ini bajunya yang dipakai yang begini. Jadi Memeh Kerawang itu salah satu orang Tionghoa dari Kerawang yang tadinya orang kaya. Karena waktu dibom kampungnya dibom sama Jepang, keluarganya habis. Nah, dia melarikan diri ke Jakarta. Kebetulan di daerah Senen sini nih dulu ada kelompok cokek. Nah, Memeh Kerawang ini yang sebetulnya namanya Nyoguatan aslinya. Nah, kalau waktu dia jadi penari cokek itu namanya Memeh Kerawang, karena mungkin dari Kerawang itu tadi. Nah, itu yang paling terkenal waktu tahun 1930-an itu. Nah, ini bentuk bajunya begini. Hanya tari cokek itu sebenarnya sebelum jadi cokek dulu ada pernah namanya si Patmo. Tari cokek itu dari nama apa cokek? Apa? Cokek itu kalau saya dikasih tahu co sama kek,
cio-nya dari nyanyi kayaknya menari katanya betul nggak? Karena ini apa yang diterangkan dari buku Yapsken. Saya membacanya dari Yapsken bahwa cio itu menyanyi. Makanya kalau penari cokek pasti harus bisa menyanyi karena yang diutamakan nyanyiannya. Oke. Nah, jadi karena cokek ini sebetulnya perkembangan dari Sipatmo. Dulu ada tarian Sipatmo, konon katanya tadi untuk dikelenteng-kelenteng. Jadi waktu mau berdoa di depan itu ada semacam penari-penari putri, gerakannya halus sekali. Ada sonjahnya, ada membongkoknya, ada berputarnya, itu ada 4 gerakan yang harus ada itu katanya gitu. Nah, perkembangan tari cokek itu setelah diperkenalkan pengen ini jadi tari pergaulan. Nah, ini waktu cokek ini dikenal sekali, masyarakat pada umumnya nggak mau, karena waktu itu penari cokek itu pasti ada plusnya, tidak hanya menari, ada plusnya. Nah, dan tariannya ini kan diiringi dengan gambang kromong. Gambang kromong. Kalau ini pakaiannya lah. Iya. Kalau musik gambang kromong itu dulunya diperkenalkan musik Chinese dari sana itu oleh seorang kapten Chinese yang diangkat Belanda, memperkenalkan musik Cina-nya. Jadi ada tehyan, ada kongahyan, ada sukong, sama gitar Chinese. Terus ada ningnong dan kayu yang tek gitu, untuk temboknya. Setelah ketemu sama orang pribumi, tambah gambang dan kromong. Nah, akhirnya akulturasi tadi dinamakan gambang kromong. Yang ada gambang kromong hanya di Jakarta, Tangerang sebenarnya, sama Semarang. Tapi Semarang sudah punah, keturunannya sudah nggak ada. Dan di sana juga pasti turunan Chinese. Karena kalau yang di Jakarta sini itu dulu yang ada di daerah Tangerang, di Cina Benteng gitu. Nah itu wilayah situ kebanyakan pemain gambang kromong. Waktu itu yang punya gambang kromong pasti keturunan, jarang sekali pribumi. Kalau sekarang ini banyak pribuminya. Nah, percampurannya antara lain, kalau yang ini yang musik Chinese-nya. Ini yang saya bawa ini kongahyan. Jadi ada tiga alat ini yang dari Chinese. Kongahyan, yang agak gede sedikit tehyan, yang paling gede sukong. Ini udah dibuat di sini ya Pak Joko ya? Kalau ini udah mau jadi Betawi sekarang. Oh, sudah Betawi. Karena kalau yang Chinese modelnya nggak kayak begini. Hanya sebetulnya awalnya bentuknya dari Tionghoa itu sebenarnya. Ya, ini yang paling sederhana kalau di sana. Iya. Gitu. Akulturasinya jadinya begitu. Ya, ini dari alatnya. Kalau sampai di sini akhirnya campur sama gambang dan kromong. Iya. Dan lagu-lagunya juga waktu saya pernah ke Chinese, ke Cina, itu membawa lagu gambang kromong ini, kita membawakan lagu Kong Jilok namanya. Ternyata di sana ada karena pas barengan sama ensemble musik gesek ini. Di sana ensemble musik, saya bawa gambang kromong. Begitu kita main, pelatihnya datang, itu lagu saya. Nah dia main bareng kita bisa karena lagunya sama, hanya dia lebih panjang, lagunya lebih komplit daripada kita. Jadi akulturasi Cina Indonesia ini tidak hanya satu daerah, hampir semuanya di Indonesia ada, di Jawa pun juga ada gitu. Tapi kalau yang di DKI ini yang paling saya ya gambang kromong ini, ya alat musiknya, ya pakaiannya, tapi kalau geraknya sudah campur gerak, Nusantara sekali. Kalau gerak sudah bercampur. Iya. Kalau pencak silat kuntao itu apa?
Kunto itu kalau pencak silatnya memang kalau di sini kan pencak silat. Kalau kuntonya itu udah kayak kungfu itu, Mbak. Oh, gimana Pak Bunda? Monggo coba Pak Budiman. Pencak silat Kunto ini ada. Iya, nih, jadi Kunto itu dari bahasa Hokkien. Ya, itu artinya jalan kepalan. Apa? Jalan kepalan, jalan tinju. Oh, jalan kepalan. Iya, Oke. Kun itu tinju, kepalan. Iya, Tao itu jalan. Jadi sebenarnya ini populernya di Asia Tenggara. Jadi ini komunitas tertutup sebenarnya. Jadi yang mulai terbuka ini kalau di Jakarta ini beksi merah. Iya, beksi Betawi Iya, ada beksi. juga. Beksi merah itu terutama memang dari Kuntao asalnya, gitu kan. Nah, memang kalau dilihat dari kebudayaan Tionghoa ini memang kan penuh simbol nih, Mbak Oki ya. Jadi kayak misalkan kita bilang tadi Pak Joko udah bilang soja ya. Kita kan biasa kalau Imlek kan soja. Ini apalagi COVID paling efektif ya, karena nggak bersentuhan. Iya. Nah, soja itu pun ada aturannya. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi tangan kiri harus menutup tangan kanan. Dan ibu jari jempol itu lebih tinggi sedikit daripada yang sebelah kanan, yang kiri. Jadi kalau dikepalkan seperti ini, Iya. ya. Nah, jadi lebih tinggi sedikit. Apa namanya Sokja? Soja. Soja. Nah, kenapa lebih tinggi sedikit? Karena itu membentuk huruf Ren, manusia. Nah, dan kenapa yang kiri di atas ini filosofi dari Konghucu. Jadi laki-laki melindungi wanita. Nah, kenapa sebelah kiri itu kalau Bapak Ibu pergi kelenteng atau kemana ada patung singa tuh dua. Kiri itu selalu laki-laki, kanan itu perempuan. Kiri kita lihat, iya. kiri kita lihat atau Iya. kiri dari sana? Sebelah sini. Dari kita lihat ya. Iya, enggak dari sebelah. Oh, dari sana, iya. kiri sana. Oh. Iya, oke. jadi biasa laki-laki itu memegang bola. Nah, patung singa itu. Nah, kalau ada yang perempuan itu yang betina ada anaknya. Nah, itu. Nah, kemudian jari 4 ini melambangkan keutamaan laki-laki. Pertama adalah Xiao Te Chung Sin. Jadi bakti, kebajikan, keberanian, dan kesetiaan. Nah, yang wanita apa? 4. Ada Li, tata kerama. Yi, itu adalah hidup yang lurus, yang bersih, gitu ya. Kemudian ada namanya Lian. Lian juga sama, menjaga kekudusan, gitu ya, kesucian. Kemudian yang terakhir adalah bijaksana. Nah, jadi itu 8 jalan untuk Konghucu begitu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang menarik adalah kita kan selalu tahu bahwa kayak misalnya makanan yang tadi kok Cina terus yang mempengaruhi Nusantara gitu. Semangkok bakso itu itu sangat Chinese kalau saya bilang. Isinya apa? Bakso. Bakmi, bihun, sohun, caisim. Iya. Nah, bahkan apa? Kecap. Ya, nah keluarga saya itu punya pabrik kecap di Cirebon. Ini generasi ketiga. Ya, nah kecap di Tiongkok itu nggak pernah pakai gula Jawa. Ya, kecap sini pakai gula Jawa. Iya, betul nggak? Kecap manis. Ya, kemudian satu lagi ronde. Itu nggak ada yang pakai gula Jawa di sana, cuma di Indonesia. Nah, satu lagi tadi dibilang nian kau dodol yang pakai gula Jawa cuma di Indonesia dan di daerah Asia Tenggara begitu kan. Nah, jadi satu lagi yang menarik adalah ketika saya pergi ke kota Xiamen ya di Cina, di provinsi Hokkien sana, itu dapat satu makanan nemu namanya sa cha mian. Sa itu pasir, cha itu teh, mian itu mie. Saya bingung ya, ini makanan apa kok pasir teh begitu. Ternyata kalau dibaca dalam dialek Hokkien itu namanya sate mie. Ya, nah bumbunya bumbu kacang. Nah, jadi ceritanya perantauan orang-orang Tiongkok yang datang ke Indonesia nyobain sate, mereka pulang ke sana kangen kan. Nah, akan bumbu kacang, mereka bikin satu bumbu yang mirip begitu. Nah, di kota Xiamen saya juga menemukan namanya lumpia. Namanya lumpia. Ya, paling mirip dengan lumpia Bandung. Ya. Nah, itu sama namanya, cuma di Semarang memang berbeda gitu kan. Nah, akulturasi makanan tuh paling banyak di kita.
Tapi Pak Budi sebagai Sekretaris Umum dari Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, perannya Aspertina sendiri untuk masyarakat Tionghoa sendiri bagaimana? Nah, kalau Aspertina ini kan asosiasi sebenarnya bukan ormas kayak ngumpulin massa begitu enggak. Tapi preserve kepada kebudayaan peranakan. Jadi kebudayaan peranakan ini juga sebenarnya dibagi dua. Ya, ada baba peranakan dengan peranakan saja. Baba peranakan? Iya, biasa baba nyonya itu. Nah, biasa baba nyonya itu mendapatkan pengaruh dari Melayu. Ya, Melayu gitu kan. Jadi mereka memang memiliki darah Melayu. Nah, sedangkan yang di luar itu ya peranakan, di Indonesia ini sebutnya peranakan. Keluarga saya keluarga peranakan. Nenek saya pakainya kebaya gitu ya. Ngomongnya ngomong Sunda. Udah nggak bisa ngomong bahasa Tionghoa, Hokkien kayak apa semua nggak bisa. Iya. Nah, jadi Aspertina berapa kali ngadakan acara seperti kondangan peranakan. Nih Pak Musa juga pernah isi 2 kali ya, menampilkan koleksi untuk grand wedding ya kalau nggak salah terakhir itu ya Pak Musa ya. Kemudian juga ada buku-buku jejak peranakan Tionghoa di Indonesia. Nah, kemudian biasa kadang-kadang di Imlek itu ada acara TV ngisi tentang asal-usul makanan atau tradisi-tradisi. Nah, jadi seperti itu di Aspertina. Iya, jadi kalau soal makanan Mbak Hilda, generasi muda peranakan Tionghoa Indonesia bagaimana melihat kuliner itu sendiri, Mbak Hilda? Ya Mbak Oki, Mbak Oki. Kalau generasi muda sekarang saya lihat kan agak sudah tidak terlalu mendominasi, istilahnya seperti dulu lah, tadi seperti Pak Budi sampaikan. Jadi kita itu kayak saya sekarang dialek-dialek Tionghoa juga udah nggak terlalu fasih, lafal, tapi kita tuh ngerti gitu kan. Begitu juga soal makanan. Jadi kalau di rumah biasanya Imlek itu ya seperti Pak Musa bilang tadi, kalau baju gitu, makanan pun kueku itu kan warnanya ada yang merah, sekarang ada yang coklat, ada yang putih. Nah, ini pernah satu cerita, adik saya ke pasar beli karena kueku pinknya tuh udah nggak ada. Yang sisa tinggal coklat sama putih. Nah, dia belilah, begitu sampai rumah mama saya marah. Dia bilang itu jangan ditaruh di meja. Dia bilang ini Imlek. Dia bilang itu harus pink sama merah menurut dia. Jadi yang seperti itu padahal rasanya kan sama, ya kan? Cuma sekarang sudah berkolaborasi. Jadi anak-anak muda zaman sekarang tuh sudah tidak terlalu harus kan kueku gitu kan intinya. Tapi mama saya bilang nggak bisa, harus merah gitu karena ini Imlek. Dia bilang gitu. Ada latar belakang atau argumentasi apa sih harus merah ya? Ya seperti tadi Pak Musa bilang, bukan cuma di baju. Jadi kalau di makanan pun warna, kalau kita mau Imlek ulang tahun biasanya memang kalau keluarga Chinese itu suka warna-warna cerah, merah, pink kayak gitu. tadi bajunya tuh ya Pak Joko juga warna-warna cerah ya. Walaupun sebenarnya tahun demi tahun biasanya setiap sio punya makna yang berbeda-beda. Misalnya tahun ini kalau saya lihat nih untuk sio saya sebenarnya saya nggak boleh pakai baju merah. Kalau dilihat ya harus bajunya warna-warna kalem. Tapi tetap pada saat Imlek kita tetap harus menggunakan baju merah. Nah, seperti begitu juga dengan makanan-makanan. Kalau ulang tahun tuh biasanya harus ada tambahan telur bulat-bulat yang merah gitu. Selain panjang umur, bakmi kan kalau bener, kalau ibu saya kalau anaknya ulang tahun sampai cucunya nasi kuningnya harus ada bakmi supaya panjang umur gitu. Ya. Karena kalau anak muda sekarang saya rasa ulang tahun pun dia udah nggak kepikiran ya. Contoh anak saya ulang tahun mamanya yang sibuk siapin telur merah, mie goreng harus dikasih makan ke anak-anak, tapi dianya sendiri nggak kepikiran gitu. Jadi yang ada mie, aku mau makan sama teman-teman makan steak gitu. Loh, mie gorengnya bawa nih kita, maknya yang rempong bawa nih mie gorengnya sebagai simbol gitu. Tapi anak-anaknya tuh enggak. Ya sayang kan? Loh sebenarnya ya kan ada misalkan hari makan bakcang ya kan, di kita kan masih nih, tapi anak-anak zaman sekarang
maminya udah siapin, itu ada bakcang di meja gini-gini yang ada telurnya gini, dia nggak sentuh gitu loh. Padahal kita maunya cobain sebagai Iya, kan iya, itu iya, adalah iya, turun iya. temurun, adat Iya. istiadat supaya tidak hilang. Iya. Nah tadi, Gitu, Mbak Oki. iya Mbak Heda sempat nyinggung mengenai tahun ini tahun kerbau ya. Untuk fashion tahun kerbau gimana Mas Musa? Fashion tahun kerbau, ini kerbau emas ya katanya sekarang ya. Logam, sorry logam. Unsur logam. Jadi sebenarnya kalau fashion itu tidak ada hubungannya dengan Imlek atau zodiak. Oke. Tapi memang kalau dibicara ilmu Feng Shui, ya ilmu alam, itu memang ada yang percaya bahwa show ini lahir di jam ini itu hanya boleh pakai warna ini. Iya, Karena itu iya. dianggap warna yang membawa keberuntungan. Gitu kan. Nah, seperti saya itu ada yang ahlinya mengatakan kalau saya pribadi saya lebih bagus pakai warna nuansa coklat, gold, emas dan Itu coklat udah nih, lain coklat. sebagainya gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau dalam kategori bahwa tren ke depan itu apa, terus terang memang sekarang dengan kondisi pandemik dan lain sebagainya, kita tidak ada terpaku dengan tren itu sendiri gitu ya. Cuma memang dalam kaitan yang saya berbicara tentang akulturasi budaya, kemudian dengan generasi muda, nah ini yang memang menjadi kekhawatiran kami gitu ya sebagai generasi yang old school deh gitu ya. Karena itu biasanya yang lucu adalah kalau keluarga-keluarga pengantin terutama oma, opa, eyang gitu ya merasa mau mantu cucunya mau menikah terus cucunya itu macam-macam yang ada dikirimin ke Musa aja pokoknya gitu. Tinggal nanti mamanya itu tuh sama mamanya tuh ngerumpi. Pokoknya Musa saya maunya pestanya Padang gini ya. Ya udah. Jadi memang akhirnya saya yang menjelaskan dan bercerita kepada anak-anak muda ini kenapa pakai sunting. Jadi kayak story gitu kan bahwa sunting itu punya makna. Bahwa harkat martabat pernikahan itu karena matriarkat kan. Jadi itu akhirnya adalah sesuatu yang memang harus dijaga dan harus membanggakan gitu ya. Jadi memang kembali lagi banyak sekali petua-petua filosofi yang memang harus terus diceritakan, terus didongengkan, yang pada akhirnya setelah diceritakan, didongengkan, umumnya anak-anak muda itu mengerti. Kenapa dia harus pakai dodotan misalnya? Wah, itu saya ceritanya kayak wayang dalang cerita gitu ya. Pada akhirnya anak-anak itu ikhlas pakai dodotan dan jadi bisa bahagia menghargai ya. gitu ya. Atau pakai sunting, apalagi kalau sunting itu kan waduh berat gini gitu ya. Tapi setelah didongeng dan mereka mau gitu ya. Jadi itu sebetulnya adalah tugas kita. Membuat generasi muda ini menjadi tertarik kembali lagi kepada budaya-budaya yang kita miliki. Gitu. Nah Pak Joko, generasi muda dengan tari-tarian Betawi yang merupakan juga akulturasi dengan budaya Tionghoa, bagaimana reaksi mereka, respons mereka? Kalau responnya sekarang bagus sekali. Dan banyak penata tari muda yang sudah menciptakan beberapa tari. Tapi itu usahanya juga dulu agak berat juga. Gitu. Karena kan cokek ini sendiri dulu kan orang awam nggak mau belajar menari karena ya memang sangat seronok sekali. Seronok ya? Seronok sekali karena tariannya itu kalau sudah ngiping itu dan gerakannya simple sebenarnya. Tapi pertama pegang jidat. Ini uangnya ditempelin di sini, dipegangin tantong tangting. Turun ke hidung, turun ke janggut, turun ke pundak, melorot semuanya kena. Tapi kan ada uangnya. Iya. Terus uangnya diturun ke hidung. Di sini paling murah, agak mahal, mahal sekali di sini tadi. Artinya di sini diambil uangnya dulu. Itu ceritanya orang-orang konon ceritanya. Kalau kita yang waktu itu melihat dan mendengar cerita, mana mungkin anak-anak mau belajar yang kayak gini karena itu memang
kalau untuk penari cokek memang harus khusus. Nah, waktu kita tahun 78 mengangkat cokek ini kita rubah. Gerakannya kita perbanyak. Tadinya cokek itu gerakannya paling sedikit. Hanya ini dia si jali-jali. Cuma gini-gini aja. Beda sama topeng. Kalau topeng tuh banyak sekali gerakannya. Ada namanya selancar, ada yang namanya ini. Kalau di cokek enggak. Hanya goyang aja, tidak sebanyak goyangnya topeng. Tapi goyangnya lebih erotis kalau cokek. Karena kalau topeng cuma goyangnya di belakang begitu, kalau cokek udah begitu. Tapi topeng itu khasnya Betawi atau dia ada pengaruh dari budaya Tionghoa, Pak Joko? Kalau dari topeng kebanyakan di busananya, warna sama modelnya. Ya. Kalau gerakannya Betawi, Sunda. Sunda. Nah, kalau kita melihat kesenian Betawi secara kultur, senian berarti nggak ada. Topeng Jawa Barat. Dulu kan adanya topeng tuh ada di Bekasi sama Cisalak. Nah itu kan masih wilayah Jawa Barat. Cokek ini, gambang keromong ini adanya di Tangerang. Jadi masih punya Jawa Barat. Kalau yang muncul ada di tengah-tengah Betawi sini di DKI ini malah Samrah itu Melayu, Japin Arab. Jadi kalau kita ditanya kalau menurut kultur ya kesenian Betawi nggak ada. Baru tahun 70 ya cokek, ya topeng, ya Samrah disebut kesenian Betawi baru tahun 70 oleh Gubernur Ali Sadikin. Itu baru muncul. Nah, topeng cokek ini terkenalnya 1930. Setelah pedagang Cina sudah digabung dengan gambang kromong. Karena sudah tidak buat ini lagi persembahan, tapi sudah menjadi pergaulan. Makanya dulu keturunan Cina itu pasti punya gambang kromong. Pesta harus ada gambang kromong karena untuk ngibing tadi. Itu tadi pakai duit lagi. Baik. Iya, nah, makanya tahun 78 saya berserta tim dari Dinas Kebudayaan merubah ini supaya orang awam mau belajar. Dan sekarang udah bagus banyak ya responsnya sekali, yang anak muda ya. Banyak sekali. Baik. Kita masih punya waktu setengah jam lagi karena gelar bicara ini sampai jam 4. Kalau ada pertanyaan mungkin yang hendak disampaikan kepada narasumber, ada ibu-ibu yang hadir di sini. Oke, Bu Dam, saya ini dulu ya. Bu Dam, ada lagi yang lain? Kapil keempat-empatnya, setelah itu Bu Tio. Monggo Bu Dam. Selamat siang ya. Baik, terima kasih. Salam kenal, saya Ibu Damayanti Mohono. Pertanyaan ini mungkin untuk Bapak Budi ya. Pak Budi, ini kan akulturasi budaya Cina ini kan sudah demikian terakumulasi lah ya sejak berapa ribu tahun gitu ya. Apakah masih perlu dibuatkan suatu asosiasi peranakan Tionghoa Indonesia? Dan kalaupun ya, saya ingin tahu sebetulnya program-programnya apa saja sih, karena selama ini saya belum pernah dengar. Kemudian yang kedua, minta maaf, sebetulnya penyebutannya itu untuk orang kelahiran Tionghoa itu sebetulnya lebih tepat orang Cina atau orang Tionghoa, mana yang lebih sopan? Terima kasih. Iya baik Bu, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Dikumpulkan dulu ya Pak Budi ya. Monggo Bu Tio. Selamat sore untuk ke para narasumber. Ada satu pertanyaan yang
sangat mengganjal di hati saya karena ini berhubungan dengan generasi muda, generasi penerus untuk masyarakat keturunan Tionghoa atau Cina lah yang lebih sopannya yang mana menurut Mbak Dam. Maksud saya begini, supaya generasi muda itu kan kita selalu mencanangkan untuk pembauran, tapi kalau mereka sendiri mengkotak-kotakkan dirinya, maksudnya dengan budaya-budaya ini kan betapa indahnya kalau memang itu bisa terus ke generasi selanjutnya. Dengan sendirinya kan mereka juga akan membaur, itu otomatis lah kalau menurut saya begitu. Nah, apa peran generasi tua atau generasi senior untuk para generasi muda supaya mereka merasa benar bahwa mereka itu sudah kelahiran Indonesia, biarpun mereka keturunan Chinese, tapi mereka sudah bisa membaur, terus NKRI-nya pun juga sudah melekat di hati dan darah mereka, ya mungkin darah mudanya. Terserah ini siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Iya, nanti mungkin bisa satu lagi mungkin ya untuk ini ya Pak, yang dari tari tradisional itu kalau saya perhatikan sebetulnya mulai dari Aceh ke ini ya, tapi kalau sudah Papua mungkin sudah beda ini ya. Kalau diperhatikan sepertinya mereka itu sama semua ya, gerakannya ada unsur-unsur, terus busananya juga ada unsur Chinese-nya itu ada gitu, kayak Palembang juga kan ada Gending Sriwijaya itu pakai kostumnya juga kan kostum dari putri-putri Cina itu. Tapi yang saya mau tanyakan termasuk juga kayak yang seperti yang saya juga tahu kan ada kesenian-kesenian yang contoh seperti yang saya tahu juga di Palembang itu kan ada dulmuluk gitu Pak, yang seperti sebenarnya kan itu kayak ludruk sebetulnya kan Pak, itu juga seringnya juga cerita-ceritanya juga kehidupan sehari-hari yang ada unsur-unsur ininya, kayak empek-empek juga kan kuliner itu kan juga asalnya juga dari Tiongkok begitu. Apakah betul begitu Pak? Kalau diperhatikan ada unsur Chinese-nya itu untuk seni-seni tradisionalnya. Terima kasih Pak. Baik, iya, jadi Bu Dam dan Bu Tio, Pak Budi, Mas Musa, Mbak Hildan dan Pak Joko, mungkin nanti bisa dilengkapi, saling melengkapi ya. Monggo, silakan. Baik, Pak Budi. Bu. Jadi begini, saya keluarga peranakan, saya generasi ke-7. Ya, jadi kalau hitung rata-rata 30 tahun aja ya gitu ya, atau mungkin ya 30 tahun berarti kan sudah 2 abad lebih ya keluarga saya menetap di Indonesia. Bahkan yang menurut catatan dari keluarga kami punya pohon silsilah gitu ya, kuburannya masih ada juga gitu. Nah, yang paling pertama datang ke Indonesia ini menikah 2 kali. Pertama dengan orang pribumi dan beliau jadi mualaf akhirnya. Yang kedua dengan yang Chinese. Ya, nah sebenarnya istilah Chinese atau Cina atau Tionghoa atau apa. Nah jadi begini Bu, jadi kita sendiri dalam bahasa Mandarin ya, kita orang yang kelahiran di Indonesia itu tidak bisa menyebut dirinya sebagai Chungkuoren. Chungkuoren itu adalah orang Cina, tapi disebut sebagai Huaren. Ya, keturunan Tionghoa, ada Hoa. Jadi lebih tepat sebenarnya adalah Tionghoa, bukan Cina. Ya, karena Cina ini sudah berkonotasi sebagai satu negara begitu ya. Ya. Jadi, nah budaya peranakan sendiri kenapa kok masih perlu dihidupkan begitu? Karena memang budaya peranakan ini hampir punah, Bu. Jadi nggak semua orang Tionghoa itu bisa menyebut dirinya peranakan. Karena memang ada ciri-ciri tertentu yang membuat dia itu peranakan. Jadi kalau dalam orang Tionghoa sendiri itu ada namanya Cina Babah dulu ya, Tionghoa Babah sama Totok. Ya, Totok itu baru. Nah, konotasi Totok ini adalah yang masih memiliki afiliasi dengan dinasti Qing. Artinya apa? Ya, zaman-zaman terakhir ini tahun 1800-an yang datang ada mayor di Jakarta ini kan banyak ada. Kalau di Cirebon itu yang terkenal, saya orang Cirebon ya, yang terkenal adalah Mayor Tan Chin Ki. Ya, beliau meninggal tahun 1920-an.
yang waktu meninggal yang datang kurang lebih 20.000 orang. Dan biaya pemakaman yang memakan biaya 2 juta gulden tahun 20. Ya, itu yang bikin pabrik gula segala macam. Nah, di Semarang kita ada kenal namanya Ui Tiong Ham. Ya, yang rumahnya itu ada kebun binatang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Semarang itu Jalan Pemuda kalau nggak salah ya. Sampai Simpang 5 dari Polda itu sampai Simpang 5 tuh rumah dia. Ya, besar sekali. Ya, nah itu Raja Gula. Nah, peranakan sendiri ya, misalkan gini Bu, yang disebut peranakan ada yang terpengaruh dengan budaya lokal atau mungkin kawin campur. Ya, nah sehingga pakai kebaya gitu. Ngomongnya juga kalau orang peranakan dari saya kecil, ini mirip dengan orang di Benteng sana. Ngomong kalau gitu kan. Dan sebenarnya yang kebudayaan Imlek sekarang yang sering di kita lihat ya di restoran-restoran kalau malam Imlek yang namanya hisang itu, yang ngangkat salad ditabur-tabur begitu. Perasaan saya selama di rumah begitu saya nggak pernah ada begitu. Yang dilakukan pada malam Imlek di keluarga peranakan ya, di keluarga saya ya. Itu biasa kumpul semua malam, biasa udah masak dulu tuh. Masaknya apa? Masakan peranakan gitu ya. Biasa ada pindang udang, kemudian ada semur, ada lontong, ada apa, makanan begitu. Dan kumpul semua melek sampai pagi gitu, ngundang tetangga-tetangga, bahkan ya tetangga, kebetulan saya di Cirebon, di teman-teman di belakang ya banyak orang-orang muslim ya ikut juga, karena kita makan makanan halal gitu biasanya. Nah baru besok sembahyang ada makanan yang nggak halal begitu. Nah jadi ada sedikit perbedaan ya budaya peranakan ini. Nah juga seperti kita lihat ya makanan-makanan peranakan sekarang di Indonesia sendiri juga masih kurang kental. Misalkan apa? Yang paling terkenal dalam makanan peranakan tuh ayam keluak. Ya, ayam ini masak keluak. Ya, kalau kita pergi ke Malaysia, ke Singapura, kita masih bisa menemukan. Ya, kue-kue, ya. Kue-kue seperti ada kueku, ya. Nah, kalau yang saya ingat lagi kecil ya ada satu lagi yang mirip namanya kue cikak. Nggak tahu ya apa. Itu warnanya merah sekali. Isinya kacang hijau tapi pedas. Nah, ini juga udah hampir hilang. Ya, kemudian juga banyak masakan-masakan dari keluarga saya yang saya udah nggak pernah nemu, cuma mama saya yang bisa masak begitu. Ya, dan itu budaya peranakan ini memang, misalkan ya kalau di Malaysia, di Singapura masih banyak yang pakai kebaya, tapi di Indonesia sendiri sudah kurang. Makanya seperti ini kan pernah mengadakan kondangan peranakan gitu ya. Ya itu ada ngadain apa namanya pernikahan ciotao, orang-orang Benteng itu ya masih pakai ya itu namanya kembang goyang kalau di peranakan itu. Ya. Sunti itu kembang goyang ya itu. Nah kemudian Aspertina ini programnya apa? Ya memperkenalkan kembali budaya peranakan. Ya, jadi terutama budaya-budaya yang sudah memang kental dengan budaya Nusantara. Jadi makanan-makanannya pun nanti yang dikenal dalam buku gitu ya, seminar atau nanti juga ada acara-acara begitu ya tentang hal begitu. Saya bilang tadi makanan-makanan apa saja sih yang udah mencampur begitu ya di Indonesia ini. Kayak misalkan apa? Yang paling kental itu loh, misalnya kita makan mie ayam. Ya di Indonesia ini, mie ayam tuh jenisnya banyak sekali. Tapi kalau pergi ke Tiongkok sana nggak ketemu, ya dan jauh lebih enak sini, percaya Bapak Ibu. Ya jauh lebih enak di sini, ya lebih kaya rasa dan makanan Chinese food, ya Chinese food ya terus terang Indonesia lebih enak. Ya, saya pernah pergi ke Forbidden City, di situ ada satu restoran, dibilang ini resep dari dapur istana. Itu sapi, masak sapi begitu ya. Wah saya pikir enak, mahal lagi, satu mangkok 300.000. Saya coba deh, ya ilah aduh nggak ada rasanya. Beneran mungkin sama Solaria atau apa, lebih enak Solaria kali. Ya mungkin ya nggak ada rasanya beneran. Nah jadi pengaruh rasa untuk orang-orang Tionghoa di Indonesia ini pertama dari rempah-rempah bumbu-bumbu jauh lebih kuat ya daripada yang di Tiongkok sana mungkin ya. Jadi programnya bagaimana Aspertina Pak Budi? Ya Aspertina ini jadi bukan seperti organisasi yang ada rutin kumpul yang ngumpulin orang enggak. Tapi kita lebih banyak ke event. Ya event-event kondangan peranakan. Kita udah ada berapa kali sih kondangan peranakan gitu ya. Nah, di situ ada fashion show gitu ya, ada nanti ada perkenalan makanan ya, kemudian juga lewat buku-buku gitu. Ya. Baik. Seperti itu. Jadi Tionghoa Budam karena itu ada hoanya itu ya, peranakan itu ya Pak Budi ya. Dan itu sudah
dicap Pemerintah. sama pemerintah Pemerintah ya, bahwa baik. kita tidak boleh lagi menyebut orang Cina, Iya. tapi harus Tionghoa. Baik, baik. Itu karena saya pernah bikin ininya koreografinya Bu. Oh. Waktu Cap Gomeh tahun 17 itu pas dipastikan tidak boleh bilang lagi dengan orang Cina, harus orang Tionghoa. Oke, oke. Iya, ini dari Bu Tio mungkin Mas Musa ya. Bu Tio ini menyoroti mengenai busana di Aceh gitu ya. Kok kostumnya kayaknya sama gitu menurut Bu Tio dari beberapa daerah begitu ya. Bagaimana tuh Mas Musa? Ya, jadi sebetulnya karena kita ini adalah rumpunnya itu kan memang ada rumpun pribumi, ada rumpun Melayu gitu ya. Kemudian ada juga pengaruh tadi yang saya katakan dari Cina, dari Belanda, dari Eropa. Jadi memang karena satu sama lain saling mempengaruhi, itu akhirnya menjadi sesuatu yang mirip-mirip. Tapi kalau dilihat Tuhan itu menciptakan Indonesia. Ada yang mengajarkan kepada saya, Tuhan itu, Allah itu sedang jatuh cinta pada saat Dia menciptakan Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita mengolah satu penampilan fashion seorang wanita Aceh dengan wanita Jawa, itu kombinasinya tuh macam-macam loh. Jadi tidak hanya satu unsur. Misalnya kalau seorang wanita Jawa berdandan gitu ya, itu dari konde, itu pengaruh Cinanya ada gitu ya, itu baru dari konde. Tusuk konde gitu ya, itu Cina semua. Lalu kebaya, masuklah ke unsur Eropa. Motif bunga-bunga, kain Eropa yang dipakai untuk menjadi kain kebaya gitu ya. Lalu batik tulis, masuk unsur Arab gitu ya, filosofi itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang cantik. Jadi menjadi sesuatu yang harmonisasi. Nah, kalau kembali tadi Ibu Dam menanyakan adalah apakah perlu bikin asosiasi peranakan? Kalau saya pribadi perlu banget. Karena gini, mohon maaf, orang Jawa belum tentu mengerti tentang Jawa. Apalagi anak cucu kita. Kadang-kadang saya suka bertanya kepada wartawan, kamu aslinya dari mana? Saya bukannya rasialis gitu ya, saya pengen tahu. Saya dari Sunda. Lalu saya bertanya kepada mereka, atau saya dari Batak. Lalu saya tanya, kamu tahu apa tentang ulos? Nggak tahu apa-apa. Lalu ketawa. Lalu saya bilang, kamu jangan bilang sama saya kamu orang Batak ya. Kamu nggak ngerti tentang Batak. Jadi kamu harus belajar tentang Batak. Jadi dengan kata lain, ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu bukan menjadi untuk kelompok eksklusivitas, justru menjadi kelompok untuk saling mengajarkan. Mohon maaf nih ibu-ibu, di Indonesia aja perlu sekali dibentuk adalah kelompok komunitas ibu-ibu berkebaya, Kenapa ibu-ibu? Karena saya melihat banyak sekali salahnya wanita-wanita Indonesia, apalagi kalau udah jabatannya tinggi, petinggi negara, istri menteri, istri DPR, MPR, apa segala macam gitu, itu kalau pakai kebaya, itu saya sampai galeng-galeng kepala. Bahwa di situ saya menyadari bahwa karena ketidaktahuan mereka, Pak Jokowi itu pada saat mempromosikan pakai baju adat, ya betul. Tapi filosofinya itu banyak yang salah. Jadi baju adat dengan baju daerah itu berbeda, gitu. Jadi saya rasa kita tidak bisa misalnya memakai baju adat dalam arti kata adat pengantin Jogja. Kita memakai baju adat pengantin Jogja, lalu kita menghadiri upacara 17 Agustus. Itu kurang tepat. Harusnya kita berpakaian adalah tradisional Jogja. Bukan menjadi pengantin Jogja atau pengantin Sunda atau pengantin Padang, karena itu menjadi festival budaya atau menjadi suatu acara karnaval budaya. Tapi kalau kita menghadirkan bahwa sosok saya adalah wanita Minangkabau atau saya wanita Bali, maka kita harus berpakaian sesuai dengan tradisinya wanita Bali.
bukan baju untuk seremonial. Nah, disitulah Ibu, kenapa saya sangat mendukung edukasi bahwa kelompok-kelompok itu diciptakan untuk saling memperkaya, memperkuat adalah identitas diri mereka, bukan menjadi eksklusivitas. Jadi ini adalah yang saya katakan bahwa dengan adanya pertemuan hari ini sesuatu yang menurut saya harus terus digaungkan dan harus terus disuarakan supaya apa? Supaya jati diri bangsa kita ini yang benar-benar cantik. Ibu-ibu, kalau kita lihat perempuan Perancis dandan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu auranya Perancis. Dimana kalau ibu-ibu masak kan pasti asin ditambahin gula dikit, manis tambahin garam sedikit. Fashion Indonesia itu yang luar biasa kerennya gitu loh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak ada satu rasa. Wah, muter. Ya, muter. Dulu ya ibu-ibu, saya ingat tadi waktu ada siapa yang menceritakan waktu tahun Bang Ali menjadi gubernur gitu ya. Terus zaman saya kecil, saya ingat sekali itu kalau keluarga Betawi menikahkan putra-putrinya, itu pesta itu mereka ganti baju 5 kali. Tapi 5 kalinya beda dengan sekarang ibu-ibu. Di kampung saya lihat ganti-ganti baju tapi ngawur semua. Kalau dulu 5 baju tuh ganti-ganti, versi India bener-bener kayak pengantin India. Versi Cina bener-bener kayak versi Cina. Versi Barat bener-bener Barat gitu ya. Versi Arab bener-bener kayak Arab. Dan saya memang dari kecil suka fashion, jadi kalau nungguin pengantin ganti baju itu serasa saya nonton fashion show. Karena make up berubah, rambut berubah, baju berubah, itu buat saya terpesona aja. Tapi sekarang udah nggak ada, gitu loh. Jadi itu yang saya adalah bahwa kenapa kita perlu membentuk kelompok-kelompok ini, bukan eksklusivitasnya, tapi lebih kepada sarana edukasinya dan menyuarakannya. Jadi baik. Mungkin itu aja Mbak Oki. Ya. Baik, Pak Joko mungkin mau menambahkan, Pak Joko? Sedikit. Memang kalau kita pikir-pikir bahwa kelompok orang Chinese datang ke Indonesia ini kan udah ribuan tahun, abad ke-17 sudah ada. Bahkan sebelum Masehi tadi Pak Budiman bilang 131 sebelum Masehi sudah ada. Dan itu kan perjalanannya seperti orang Teochew. Orang Teochew itu yang pertama kali ada pernikahan antara Chinese sama pribumi kan di Palembang itu, bahkan diangkat putra raja kan jadinya. Dan ada keturunan keberapa rajanya memang turunannya Cina ini yang pernah ke Palembang, karena waktu Teochew mau ke Kalimantan dia pasang jangkar di Palembang. Ternyata banyak yang nggak mau ikut ke Kalimantan, ke zaman Raja Samba itu kan. Orang Teochew itu sebagai penambang di daerah Kalimantan, orang Teochew itu. Nah, ini banyak yang berhenti di Palembang. Makanya daerah Sumatera banyak sekali turunan Cinanya. Karena itu tadi perjalanan kapal ini kalau berlabuh kan nambah air, itu berhenti, banyak yang nggak mau balik karena terlalu enak katanya di daerah Indonesia ini. Bagi orang-orang dari Cina terlalu enak karena aman, orangnya ramah-ramah, tanahnya loh Cinawi kan gitu katanya. Nah makanya dia lebih betah di sini daripada di negaranya sendiri. Karena waktu itu perang antara tadi Han sama Manchu ya, yang banyak sekali orang Cina keluar dari kerajaan sana, dari hampir seluruh dunia ada. Nah, orang Teochew itu sebagian besar, karena besar-besarannya ini tahun 1734 itu orang Teochew paling banyak mengirim ke Indonesia, karena setahun 2 kali pengiriman. Kalau musim angin utara untuk pulang, kalau musim angin ke selatan untuk berangkatnya itu ada peralihan terus dan banyak yang tinggal akhirnya. Yang tadinya laki semua akhirnya
karena tidak punya istri memperistri orang dari bumi. Nah itu pakaiannya pasti untuk busana dari Kalimantan pasti pengaruhnya besar sekali. Seperti tadi cokek tadi. Nah, begitu. Kira-kira tambahnya itu Bu. Baik, terima kasih Pak Joko. Mbak Hilda mau menambahkan, Mbak Hilda? Monggo. Oke, jadi kalau saya sedikit tambahkan, memang tadi pertanyaannya Budam mengenai asosiasi peranakan Tionghoa itu saya rasa memang perlu, tapi memang perlunya itu untuk lebih memberdayakan budaya-budaya Tionghoa yang ada, bukan untuk kami kaum Tionghoa itu lebih mengeksklusifkan diri dan mengenos adalah kami adalah orang Tionghoa. Saya sendiri selalu berbicara pada diri saya sendiri dan juga pada keluarga saya, kalau kita itu lahirnya sudah di Indonesia, ya kita adalah warga negara Indonesia. Tidak ada lagi sebutan ke orang lain kalau memang kita adalah orang apa, orang Tionghoa. Tidak, kita adalah orang Indonesia. Terutama bagi kita yang memang aktif di organisasi, terutama di politik, ekonomi, sosial, saya rasa itu lebih baik tidak kita gaungkan. Dalam hal ini ya, dalam hal akulturasi kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat itu kan yang hanya kita pakai pada saat perayaan-perayaan, event-event tertentu atau event-event keluarga dan agama kita sendiri. Saya sendiri terus terang suami saya itu campuran, jadi kami tuh telah melakukan kolaborasi budaya. Suami saya tuh orang Sulawesi, Bugis, dan saya sendiri adalah asli, memang keluarga saya itu peranakan dari Tionghoa. Mama papa saya itu Mama saya orang Ke, papa saya orang Hokkien. Tapi orang Hokkiannya juga bukan asli Hokkien yang di sini, tapi sudah merantau dari Sibolga. Jadi keluarga kami sendiri memang sudah keluarga yang sangat berbaur. Untuk anak-anak saya juga saya selalu ingatkan kalau kita adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, karena kita lahir di Indonesia. Jadi sudah sangat sepantasnya lah kita menjunjung tinggi apa yang menjadi pedoman-pedoman Oke, tepuk tangan dulu ibu-ibu, bapak-bapak untuk para narasumber. So, Pak Budi, Mas Musa, Mbak Hilda, Pak Joko, terima kasih. Karena waktu kita sampai jam 4 masih ada sentik agenda lain dari panitia. Dan iya, sekali lagi berbicara mengenai akulturasi budaya Tionghoa di Nusantara ini, budaya Nusantara memang sudah sangat beragam. Apalagi kemudian ada budaya-budaya asing, entah itu Cina, Persia, Portugis, Arab, Eropa, itu semakin memperkaya budaya kita. Dan yang hebatnya lagi, kita perlu bersyukur bahwa kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi tetap saling menghargai, tetap saling cinta, tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu para narasumber, juga kepada keluarga besar Wirausaha Panca. Terima kasih sudah mengangkat mengenai akulturasi budaya Tionghoa di Nusantara ini. Terima kasih, dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kepada para narasumber dan juga moderator kita pada siang hari ini. Sebenarnya saya ingin tanya satu, lontong cap gomeh itu apa, dan juga apakah betul Mas Musa kain itu harus pakainya dengan selop, nggak boleh dengan sepatu? Karena sekarang banyak sekali anak muda kalau saya lihat pakai kain pakai sepatu, saya rasanya gemes pengen kasih tahu, padahal itu sebenarnya nggak boleh kan, harusnya pakai selop kan ya. Itu seperti itu. Mungkin lontong cap gomeh mungkin Mbak Hilda bisa jelaskan sedikit ya sebelum ini, karena ini pertanyaan saya. Lontong cap gomeh itu biasanya kita makan 15 hari setelah perayaan Imlek, Mbak. Jadi setelah 15 hari ini masih ada perayaan cap gomeh. Itu dimana kita biasanya makannya itu bukan makanan-makanan kayak waktu Imlek lagi, ikan dan lain-lain, tapi kita makannya tuh lontong. Lontong itu ya di dalamnya ada ayam, segala macam, telur dan lain-lain. Juga itu biasanya berbarengan dimakan sama kue keranjang ya Pak, harusnya. Tapi kalau budaya peranakan. Nah, karena kalau sekarang kan Imlek juga makan kue keranjangnya gitu. Mungkin Pak Budi mau menambahkan. Mas Musa boleh untuk kain yang dengan sepatu atau selop tadi. Jadi gini, sebetulnya kalau kita berkain dan berkebaya itu harus berselop, bukan bersepatu. Kenapa? Karena sebetulnya kita budaya nyeker, itu pertama. Kemudian masuk budaya dari Cina, jadi kita berselop. Nah itu Asia.
gitu ya. Lalu kemudian kalau sepatu itu budaya Eropa. Jadi dengan kata lain bahwa paduannya adalah pakemnya wanita itu berkain semata kaki. Jadi harus menutupi tulang mata kaki. Itu pakemnya. Harus berselop. Kemudian rambut tidak boleh terurai. Saya mengatakan bukan disanggul, bukan disunggar, tetapi tidak boleh terurai. Karena kalau terurai itu adalah mencerminkan wanita Malaysia. Datin-datin selalu pakai sarung, pakai baju kurung, rambut terurai. Jadi kalau dulu nenek saya itu mengajarkan tidak boleh wanita itu keluar dari kamar tidurnya rambut terurai. Itu tidak boleh. Karena itu melambangkan wanita yang kurang baik dan wanita yang level derajatnya rendah gitu. Jadi sebetulnya memang kita punya banyak pakem yang memang harus disosialisasikan. Jadi tapi kita juga harus melihat situasi kondisi. Apakah kita boleh memakai kain kebaya lalu pakai sepatu sneakers? Jawabannya boleh. Kalau kalau Anda misalnya traveling gitu ya, jalan-jalan di Bali mau pakai kain, pakai sneakers, hayu aja. Tapi kalau dalam acara formal di mana mempertanggungjawabkan identitas wanita Indonesia, itu kuncinya itu. Pada saat saya harus mempertanggungjawabkan identitas wanita Indonesia, baik di lingkungan nasional maupun internasional, kita harus tahu patokannya, benchmarknya adalah Jepang. Kimono adalah kimono, sari adalah sari, kayak kalau India, dan itu tidak ditawar-menawar. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa, bahwa kita perlu sekali memperkuat identitas jati diri wanita Indonesia, sehingga dari jauh orang udah tahu bahwa itu wanita Indonesia, itu istri dubes Indonesia, itu ibu negara Indonesia. Seperti kalau kita melihat kimono, orang sudah tahu bahwa kimono adalah identik dari Jepang. Nah, saya mau share sedikit aja bahwa kalau ibu-ibu bapak-bapak melihat kadang-kadang Sri Sultan Hamengkubuwono, kalau pada saat berkain dan dalam kondisi acara resmi, selalu kita bingung kenapa ya si Sultan kok kalau pakai baju tuh norak banget, bunga-bunga warna-warni, sorjannya, beskapnya, lalu kainnya batik gitu ya. Karena itu adalah suatu lambang pengukuhan bahwa saya memang seorang sultan yang hanya bisa memakai kain yang datang dari Eropa. Jadi dulu budaya Jawa itu bukan budaya warna. Budaya Jawa itu budaya sogan, coklat, putih dan hitam. Nah, begitu persembahan seserahan dari Eropa datang kain dari Perancis, dari apa, itu kain yang sangat mahal. Jadi itulah sebabnya Sultan memakai sorjan bunga-bunga, karena memang hanya Sultan yang bisa memakai kain itu. Jadi kalau ada upacara di keraton, kita tuh nggak bisa kalau bukan keluarga kerajaan tapi pakai sorjan bunga-bunga terus pakai kain wiran gitu, nggak bisa gitu loh, karena memang ada pakemnya. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita sebetulnya yang harus kita ceritakan, termasuk batik larangan. Kenapa ada batik larangan? Bahwa ini hanya boleh dipakai oleh keluarga sultan, bukan keluarga siapa aja. Sebenarnya ceritanya sederhana dan masuk di akal. Zaman dulu sultan-sultan kita tuh punya istri banyak, wajar, punya anak juga banyak. Si sultan ini bingung kan, karena di keraton itu mau anak abdi dalam, mau apa, main semua. Jadi daripada si sultan bingung, si sultan bilang, pokoknya semua keluarga saya harus pakai kain ini, yang enggak keluarga saya nggak boleh pakai kain ini. Jadi dia tahu kalau ada anak kecil datang, oh pakai kain ini anak saya. Ada anak kecil datang, ini bukan anak saya karena dia nggak pakai kain ini gitu. Jadi sebenarnya itu cerita yang masuk di akal. Jadi dilarang seperti supaya memudahkan sultan bahwa ini keluarga saya semua gitu loh. Oh, yang ini bukan. Jadi itu adalah hal-hal yang sebetulnya kalau kita mendalami masuk di akal, dan yang kalau kita mendalami bahwa kita juga harus menghargai itu tadi. Jadi ini sebetulnya sebagai sharing aja. Jadi mumpung kesempatan, jadi saya ngoceh kemana-mana nih Mbak Oki. Thank you Mbak Nana ya pertanyaannya. Silakan. Pak Budi boleh menambahkan. Ya, jadi lontong cap gom ini budaya peranakan.
Ya, jadi kalau di Tiongkok cari lontong cap gome nggak ketemu gitu ya. Isinya apa? Ya, Bapak Ibu tahu ya, isinya lontong. Ya. Kemudian ada kari, ada walu Jipang gitu kan, sambal goreng, bawang goreng. Tapi yang khas dari lontong cap gome dengan lontong sayur bedanya apa? Sambelnya. Itu apa? Pakai bubuk kedelai. Nah, kalau pergi yang otentik bubuk kedelai itu pergi ke Lasem. Nah, itu sangat pecinan di Lasem itu, karena memang dibangun ya itu adalah untuk komunitas orang-orang Tionghoa awalnya kota itu. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi dan juga narasumber lainnya. Mungkin Pak Joko untuk menutup sesi gelar bicara bisa memainkan sedikit musiknya. Apa tadi namanya? Agak susah saya nyebutnya. Ini kalau saya di Jawa taunya rebab. Ternyata bukan, tadi saya tanya tapi mirip ya. Jadi akulturasinya rebab yang di ya berdiri juga. Mirip ya. Terima kasih, hebat sekali. Ya, terima kasih kepada narasumber. Kami mohon untuk berdiri untuk menerima. Tapi bagus ya, bagus sekali menguasai. Silakan berdiri untuk menerima tanda kenangan dari Wirawati Catur Panca. Dari Wirawati Catur Panca. Plakat dari Wirawati Catur Panca dan juga ada gift dari Batik Riana Kesuma. Itu ada plakat dulu, semuanya plakat dulu. Plakatnya lagi, plakatnya lagi. Ini namanya siapa jangan lupa. Ya. Nana. Selanjutnya tanda kenangan dari Batik Riana Kesuma diserahkan oleh Ketua Harian Ibu Oki Asokawati kepada Bapak Budiman dari Aspertina. Pak Bu Hilda yang ini. Selanjutnya kepada Ibu Hilda. Ini Bu Hilda. Hilda. Ya, monggo diserahkan. Pak Joko. Pak Joko. Ini dari Pak Musa. Gift dari Ibu. Ya. Nanti ini Mbak Nani aja yang ngasih. Sebentar. Ya, ini kepada Bapak Joko diserahkan lagi. Ibu Dam, silakan. Pak Joko belum ya. Diterima oleh Ibu Oki Asokawati. Tadi ada beberapa model dari Oki Modeling yang tadi pagi sudah melakukan peragaan busana dengan memakai batik Riana Kesuma. Ya, selanjutnya kita berfoto bersama. Panitia, silakan ke depan. Ibu Nani, siapa lagi yang setelah ini kita foto dengan seluruh pengurus Wirawati Catur Panca. Iya, terima kasih. Demikianlah acara kita pada siang hari ini.
Sampai jumpa di acara Wirawati Catur Panca yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.